Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan tetap semangat. Kami dari kelompok 7 kelas 12 IPS 2 akan membahas tentang dampak negatif perkembangan desa dan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Interaksi antara kota dan desa akan saling berpengaruh, terutama pada perkembangan di desa. Sesuai wilayah tergantung jarak, jumlah penduduk, dan berbagai faktor pendukung seperti sarana transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Informasi antara dua atau lebih daerah yang berbeda akan berpengaruh pada masing-masing wilayah sehingga akan memicu terjadinya perubahan. Seberapa besar perubahan yang terjadi tergantung dari jarak, jumlah penduduk, dan berbagai faktor pendukung lainnya seperti sarana transportasi, komunikasi, listrik, dan lain sebagainya. Dampak perkembangan desa dan kota terhadap masyarakat desa. Interaksi antar wilayah dapat menimbulkan suatu keterkaitan tertentu, baik yang sudah ataupun yang sedang terjadi. Seperti halnya interaksi desa dan kota, yaitu hubungan timbal balik antar unsur yang mempunyai pengaruh terhadap dua kepentingan lebih, yaitu kontak langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa dampak interaksi desa dan kota, seperti yang pertama, pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat karena banyak sekolah dibangun di desa. Demikian pula informasi perkembangan dunia dan ilmu pengetahuan yang diterima penduduk kota dengan mudah menyebar ke desa. Misalnya, pengetahuan tentang bibit unggul, pengawetan kesuburan tanah, dan pengolahan hasil panen. Perkembangan teknologi dan ilmu pertanian berdampak positif bagi desa, seperti gambar 2.31 di atas. Menunjukkan teknologi pertanian diterapkan untuk memberikan kemudahan kepada para petani untuk bisa lebih mengoptimalkan kinerjanya dari mulai menanam sampai panen. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal. Yang kedua, jumlah guru dan sekolah yang banyak terdapat di desa memungkinkan menjadi penggerak kemajuan penduduk desa melalui pendidikan. Angka buta huruf penduduk desa semakin berkurang. 3. Perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor telah terjangkau daerah pedesaan sehingga hubungan desa dan kota mudah terjangkau. Hasil panen dari desa mudah diangkut ke kota. Kelangkaan bahan pangan dari kota dapat dihindari karena suplai bahan pangan mudah didapatkan. Sarana transportasi merupakan faktor utama perkembangan akses wilayah jalan raya yang baik, membuat interaksi antar wilayah berjalan dengan baik. Seperti yang kita ketahui, pembuatan tol di Jawa, pembuatan tol di Sumatera, dan pembuatan jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Jawa dan Sumatera. Produktivitas desa semakin cepat dengan adanya teknologi tepat guna. Kehadiran teknologi tepat guna dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Peningkatan teknologi dengan cepat dapat berdampak positif bagi penduduk desa. Teknologi pertanian ini diterapkan untuk memberikan kemudahan para petani untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya.
dari menanam hingga panen. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal. 5. Pelestarian lingkungan hidup pedesaan seperti pencegahan erosi dan banjir, penyediaan air bersih, serta pengaturan pengairan dapat dilakukan dengan hadirnya para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu. Yang keenam, peningkatan kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk berkualitas seperti kerajinan tangan, industri rumah tangga, teknik perhubungan, dan perbengkelan, serta peternakan dapat dilakukan karena pemerintah turun tangan. Yang ketujuh, pengetahuan tentang kependudukan bisa sampai ke masyarakat desa yang umumnya memiliki banyak anggota keluarga. Kesadaran memiliki keluarga kecil telah dibentuk oleh masyarakat desa. Yang kedelapan, koperasi dan organisasi sosial yang berkembang di pedesaan telah memberi manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan pembangunan desa. Dampak perkembangan desa dan kota bagi masyarakat kota. Adanya perbedaan sumber daya alam antara desa dan kota menyebabkan hubungan timbal balik antara masyarakat desa dan kota. Selain itu, adanya saling melengkapi antar wilayah. Beberapa ini adalah manfaat kota bagi interaksi dengan desa. Yang pertama adalah tercukupinya kebutuhan pangan penduduk kota yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan, seperti misalnya sayuran, buah-buahan, beras, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jumlah tenaga kerja yang meningkat di perkotaan karena penduduk dari desa yang pergi ke kota. Semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi dan juga daya saing yang tinggi menyebabkan masyarakat mulai berpikir akan pentingnya pendidikan. Misalnya masyarakat dari pedesaan mulai mencari perguruan tinggi terbaik di perkotaan, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di setiap tahunnya perguruan tinggi negeri dan swasta ini akan mengeluarkan lulusan sarjana terbaik, dan hal ini membawa pengaruh positif bagi masyarakat desa yang ingin mencari pekerjaan di daerah perkotaan. Yang ketiga adalah produk-produk yang dihasilkan dari daerah perkotaan dapat dipasarkan sampai ke daerah desa terpelosok, dan hal ini akan menyebabkan keuntungan yang lebih. Adapun dampak negatif bagi kota akibat adanya interaksi desa dengan kota antara lain: 1. Jumlah penduduk desa yang datang ke kota tanpa memiliki keahlian menimbulkan permasalahan bagi daerah perkotaan, seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Yang kedua, penduduk yang memiliki pendapatan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nilai lahan yang mahal memaksa warga menggunakan lahan atau tempat yang tidak layak huni, seperti di bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, kuburan, dan kolong jembatan. Pada umumnya, pemukiman tersebut disebut pemukiman kumuh. Menurut para geograf, pemukiman kumuh memiliki 4 ciri khas, yaitu tidak tersedia air bersih untuk minum, tidak ada saluran pembuangan air, penumpukan sampah dan kotoran, dan akses keluar permukiman yang sulit. Dan yang terakhir yaitu terjadi degradasi kualitas lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk mendorong pembangunan rumah-rumah di wilayah perkotaan. Pemukiman baru muncul di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan, dan Makassar. Pertumbuhan pemukiman yang cepat berpengaruh terhadap penurunan atau degradasi kualitas lingkungan. Terima kasih.
Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Sekian.